Mobil di Dispora Kota Lubuk Linggau melewati jalan cor basah yang baru dibangun. Kedok LSM melakukan pungli terhadap mobil batubara yang melintas. Siap jalani Liga 2, Sriwijaya FC rekrut pemain anyar negara Haiti, Kervin Spelport. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam melintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini pemirsa, sebuah mobil plat merah viral melewati jalan yang baru dicor beton. Mobil jenis Innova tersebut diketahui milik Dispora Kota Lubuk Linggau. Setelah sempat viral, video pemalakan menggunakan senjata tajam kepada sopir truk angkutan batubara yang melintas membuat pihak kepolisian bergerak cepat dengan mengamankan para pelaku. Dengan mendirikan pos kontrol batubara, sebanyak 8 orang yang diduga melakukan pungutan liar pada setiap kendaraan bermuatan batubara yang melintas. Komplotan ini meminta sejumlah uang kepada para sopir dan jika tidak diberi uang, komplotan ini akan marah. Aksi yang dilakukan komplotan ini mengatasnamakan LSM Pusaka Gumai. Berdiri di pinggir jalan lintas Sumatera Desa Pandan Dulang, mereka langsung menghentikan kendaraan yang melintas. Dikatakan oleh Kapolres Muara Enim AKBP Andi Supriyadi, pelaku ini menyetop kendaraan dan meminta sejumlah uang, mulai dari Rp2.000 hingga Rp20.000. Praktek ini meskipun tidak seberapa, namun sangat mengganggu ketertiban umum. Dan ini bukan hanya di satu titik, namun berkat praktik LSM ini, sejumlah pos LSM lainnya juga berdiri. Karena kita banyaknya laporan masuk ke laporan bantuan polisi sehingga kita melakukan penegakan hukum ya, dan memang kita dapati mereka ini membuat menyalahgunakan posko LSM mereka untuk disalahgunakan untuk modus pungli seperti itu. Dari Muara Enim, Edwin Salsatria, iNews melaporkan. 2 dari 20 pelaku perampokan modus tawuran yang menyebabkan korbannya luka parah diringkus polisi. Ironisnya, salah satu pelaku masih berusia di bawah umur. Yang botak jangan nunduk, yang budak kecil yang nunduk. AS dan MR, 2 dari puluhan pelaku perampokan modus tawuran ini tak berkutik saat digiring ke Polsek Pelaju Palembang. Keduanya ditangkap polisi di rumah mereka di kawasan Pelaju dan kawasan Rambutan Banyuasin. Menurut keterangan pelaku, mereka telah merampok seorang pengendara motor modus tawuran di Jalan Kapten Robani Kadir, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Pelaju Palembang pada Minggu dini hari kemarin. Korban bahkan dibacok oleh kedua pelaku hingga menyebabkan korban luka parah. Polisi masih memburu pelaku lainnya yang masih berkeliaran. Korban yang saat itu lagi mengendarai sepeda motor bertiga, langsung ditarik korban yang duduk di belakang dan dibacok dengan menggunakan celurit sehingga korban mengalami luka berat dan handphone pribadi milik korban anak yang dianiaya tadi diambil. Didapati 2 pelaku, yang satu dewasa, satu anak-anak. Untuk tersangka yang lainnya sekarang lagi kami cari dan diterima. Akibat ulahnya, pelaku diancam pasal 365 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, puluhan pelajar SMA diamankan petugas kepolisian Polsek Talang Kelapa saat hendak melakukan tawuran. Tawuran terjadi akibat saling ejek di media sosial dan cepat dibubarkan oleh petugas Polsek Talang Kelapa.
Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi tawuran yang diketahui dilakukan oleh puluhan siswa SMA di Jalan Lintas Timur kilometer 20 Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Berkat kesigapan dari petugas kepolisian, aksi tawuran berhasil digagalkan sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Aksi tawuran dipicu akibat saling ejek di media sosial sehingga kedua belah pihak pelajar ini saling tersinggung dan saling menantang dan menentukan lokasi untuk saling serang. Sebagian pelaku berhasil diamankan dengan beberapa barang bukti senjata tajam yang akan digunakan. Nantinya para pelaku tawuran ini akan diberikan pembinaan yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Banyuasin. Kapolres Banyuasin meminta kepada orang tua dan masyarakat agar terus memantau anak untuk mencegah dan menghindari dari perbuatan negatif terhadap anak. Ya, jadi kita himbau khususnya remaja, anak-anak muda di Kabupaten Banyuasin. Ini jadi pelajaran penting untuk kita semua bahwa tawuran, kegiatan-kegiatan kekerasan yang terjadi saat ini sebenarnya tidak ada gunanya. Mari orang tua sekalian, lingkungan, semua ikut bahu-membahu menjaga anak-anaknya, mengawasi anak-anaknya untuk bisa melakukan hal-hal yang baik. Di sini kami dari Kementerian Sosial melakukan tindakan yang cukup persuasif bersama dari Polres Banyuasin, melakukan pembinaan secara baik itu secara lingkungan dan juga dari pihak sekolah. Kami akan kerjasama sehingga hal-hal seperti ini tidak terulang. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Viral, pemalak modus juru parkir di bawah jembatan Ampera berhasil diringkus petugas Jatan Ras Polda Sumatera Selatan. Pelaku digerebek di tempat persembunyiannya tanpa perlawanan. Gampang kapan? Petugas Jatan Ras Polda Sumsel melakukan penggerebekan terhadap juru parkir yang memaksa kendaraan parkir dengan uang Rp15.000 di bawah jembatan Ampera kawasan 16 Ilir. Sejak aksinya viral, pelaku CN alias Acai 31 tahun sengaja bersembunyi di rumah keluarganya di Panca Usaha 5 Ulu, seberang Ulu 1 Palembang. Dikatakan korban dari pasar 16 Ilir untuk belanja. Tidak sampai 10 menit, korban diminta uang parkir sebesar Rp15.000 dan sempat ditolak korban. Karena takut ancaman, korban kemudian memberikan uang yang dipinta oleh pelaku. Masuk ke motor aku tadi ngasih ke duit, nah 5.000 kan, tak nyampe 10 menit kan, masuk kami sesuai di sub kan, aturan kan, nah 15, Pak kami nih orang pemerintahan juga kan, tempat tua aku kan, mengugulan orang pemerintahan, maaf dia ngomong kotor kan, nah takut segala macam katanya, 15 galau di sini nih, jadi kami tadi takut, dia tadi kangen tato, jadi kami kasih lah duit tadi tuh. Diakui oleh tersangka saat kejadian tersebut dirinya sedang dipengaruhi minuman beralkohol sehingga memaksa kendaraan yang parkir uang sebesar Rp15.000 dengan ancaman. Pengancaman dan pemerasan yang viral di areal parkir 16 yang minta 15.000 15.000 4 hari yang lewat ya. Selanjutnya akan kita proses nanti. Selanjutnya ya akan diproses, kan ini ada pelapornya. Viral terus ada yang melapor, diproses sesuai ketentuan dan akibat perbuatannya pelaku terancam pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Dari Palembang, Deng Daus dan Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, jajaran kepolisian Resort Muara Enim berhasil menangkap pelaku pungutan liar yang mengatasnamakan LSM di Desa Pandan, Dulang, Kecamatan Panang Enim, Kabupaten Muara Enim. Viral di media sosial, sebuah mobil Toyota Innova warna hitam menggunakan plat merah dengan nomor polisi BG44HZ memaksa melintasi jalan yang tengah dicor beton. Diketahui, mobil plat merah tersebut adalah mobil dinas milik Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Video berdurasi sekitar 56 detik tersebut terlihat memaksakan diri melewati jalan cor yang masih basah dan sontak menjadi cibiran netizen. Akibatnya kondisi jalan yang baru dicor menjadi rusak.
Dan kejadian ini sengaja direkam oleh pekerja proyek di Jalan Desa Eskertosari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musirawas. Dikatakan oleh Slamet, petugas yang mengerjakan jalan cor, mobil dengan plat merah tersebut sudah dilarang untuk melintas, namun pengendara mengancam akan melapor ke Bupati Musirawas. Sehingga pekerja pasrah membuka jalan walau dalam kondisi basah. Ya, plat dinas. Tahu nggak nomor platnya berapa, Pak? BG44 HZ. HZ ya. Di saat mereka mobil itu melintas, Pak, ada larangan nggak dari kita? Ada. Nah, apa yang kita orang yang di sini melarang semuanya. Apa yang pengemudi ucapkan, Pak? Saat pengemudi ngomong katanya kapan ndak diizini lewat, nak telepon Bu Ratna. Oh, Bu Ratna itu siapa, Pak? Itu Bupati ya. Dari Musirawas, Faisal Agustiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan buka layanan operasi mata gratis. Tetaplah bersama kami. Tanya Mama yuk, ayo. Siraman kolbu di MNC TV. Take Me Out Indonesia di MNC TV. Tanya Mama yuk, ayo. Siraman kolbu di MNC TV. Family 100 di MNC TV. Tanya Mama yuk, ayo. Siraman kolbu di MNC TV. KDI 2023 segera di MNC TV. Putri Duyung dan 1001 keajaiban di MNC TV. Tanya Mama yuk, ayo. Siraman kolbu di MNC TV. Take Me Out Indonesia di MNC TV. Family 100 di MNC TV. Kilo konser Inul Farel di MNC TV. Tanya Mama yuk, ayo. Siraman kolbu di MNC TV. Terbagus di Agustus. Semua yang spektakuler di Agustus. Kompetisi apik lahirnya bintang dangdut berkelas. Rising Star Indonesia Dangdut. Gemerlap Festival menampilkan artis Road to Kilau Raya. Aksi laga kungfu master legenda dunia. Blockbuster Jet Li dan Jackie Chan. Terbagus di Agustus di MNC TV. Halo pemirsa setia MNC TV wilayah luar Jawa. Scan ulang STB atau TV digital kamu sekarang. Apabila mengalami kendala siaran, segera hubungi MNC TV layanan solusi TV digital melalui call center berikut. Di sebuah telaga, hiduplah seorang putri duyung cantik jelita. Sinetron terbaru di MNC TV. Kayaknya ada yang diumpetin deh dari si Putri Duyung dan 1001 keajaiban di MNC TV. Single Man, tunjukkan pasanganmu. Oh my God. Ya Allah, Kak Angel dari pas buka ya. Oh. Take Me Out Indonesia di MNC TV. Malam penghargaan Ambiar Awards 2022. Puncak pengakuan karya musisi Ambiar tertinggi. Persembahan langsung dari tanah Ponorogo di atas panggung termegah Ambiar Awards 2022 di MNC TV. Di mana kalau nonton MNC TV di mana? Gampang. MNC TV bisa disaksikan secara digital Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Yogyakarta, Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Surakarta. Terus kita saksikan program-program kesayangan MNC TV. Mulai dari Upin Ipin, kontes yang bikin kita goyang dan happy, mencari cinta sejati di Take Me Out Indonesia, berbagi kebahagiaan di Pulau Uang Kaget, dan bedah rumah, sampai dengan games nomor 1 di Indonesia. Family 100. Jangan lupa scan ulang set-top box atau TV digital kamu ya. MNC TV selalu di hati. Ada anak. Pacaran. Terus putus sudah lama. Tapi orang tua keduanya nggak mau putus. Yang kawin anaknya apa emaknya? Hidup itu ambil hikmah.
Tanya Mama yuk. Ayo. Siraman kolbu di MNC TV. Siapa sangka kita bakal ngerasain hidup di masa pandemi kayak sekarang. Semua beradaptasi dengan kebiasaan baru. Virus itu masih ada. Jaga diri dimulai dari kita, dan untuk semua. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Pemirsa, memasuki musim kemarau pada tahun 2023 ini, beberapa wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ulu mulai mengalami kekeringan sehingga sulit untuk mendapatkan air bersih. Pemain asing Sriwijaya FC asal Haiti Caravans Belfort tiba. Pemain berusia 31 tahun itu sudah bergabung dalam tur Jawa skuad Laskar Wong Kito. Caravans Belfort juga sudah langsung berlatih bersama punggawa Sriwijaya FC lainnya. Pelatih Sriwijaya FC Muhammad Yusuf Prasetyo mengaku Caravans Belfort masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan mengembalikan kondisi fisiknya, sehingga rencananya Caravans Belfort baru akan diturunkan pada laga uji coba ketiga pada akhir pekan nanti. Sebelum resmi berseragam Sriwijaya FC, Caravans merupakan striker Kelantan FC Malaysia. Dalam karirnya, ia pernah membela Le Mans Prancis FC Saint Swiss. Di level klub Caravans sudah membukukan 45 gol dalam 200 pertandingan. Kehadirannya diharapkan mampu membantu Laskar Wong Kito ke Liga 1. Belfort sudah ikut latihan secara penuh. Gimana komentarnya, Coach? Iya, memang kita mau siapkan di game-game selanjutnya ya untuk dia. Tapi saya lihat belum 100%. Itu normal. Jadi kita bisa lihat mungkin di game ketiga baru kita bisa turunin. Kita tahu bahwa besok kita lawan Kalteng Putra. Kita mau menang memang, tapi lagi-lagi bahwa bukan ini tujuannya. Ya, kita mau dia fight di game resmi. Sriwijaya FC saat ini tetap memberikan kesempatan trial kepada para pemain di Pulau Jawa yang ingin mencoba peruntungan di Sriwijaya FC. Salah satunya Abdurrahman, ex-pemain PSM Makassar. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan layanan gratis untuk masyarakat kurang mampu dalam pemeriksaan mata hingga sampai ke operasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan pelayanan untuk masyarakat di wilayah Sumatera Selatan. Memasuki musim kemarau tahun 2023, sejumlah daerah di kabupaten kota di Sumsel mulai mengalami kekeringan. Seperti di sejumlah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, masyarakatnya mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk mendapatkan air bersih, warga harus mengeluarkan dana lebih. Hal itu diperparah dengan tidak mengalirnya air pam dan sumur warga yang sudah mulai mengering. Untuk meringankan masyarakat dari kesulitan air bersih, jajaran Polres Oku menyalurkan air bersih ke sejumlah titik. Dengan menggunakan mobil AWC, anggota Samapta menyisir pemukiman warga yang kesulitan mendapatkan air bersih dan memberikan secara cuma-cuma. Hal tersebut disambut warga, bahkan warga sangat merasa terbantu, pasalnya mereka harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan air bersih. Berapa hari sudah nggak ada air, Mbak? Berapa hari? 5 hari, 6 hari ya kayaknya. 5 harian, 6 harian. Nggak ngitung soalnya. Dari mana Beli 1 tekmon biasanya. Berapa tuh? 1 tekmon biasanya 75-an. 75 ya. 1 tekmon ukuran? Kayak 1000 liter kayaknya, 1000 liter. Kesulitan air bersih ini juga dapat dirasakan oleh anak-anak santri yang memondok di pondok pesantren yang ada di Kabupaten Oku. Alhamdulillah kami dari Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Murid Alikro sangat berterima kasih dan mengucapkan ribuan terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Kapolres Ogan Komering Ulu atas bantuan air bersih yang alhamdulillah sudah kita sampai ke pesantren ini. Kebetulan ini beberapa hari air sudah mati. Dari Polres Oku mempunyai program peduli masyarakat dengan cara memberikan air bersih ke lokasi-lokasi yang tidak bisa ada air kekeringan. Jadi
sebenarnya program ini kami sampaikan menggunakan mobil AWC water cannon, itu menggunakan mobil water cannon karena lokasi yang dijangkau tidak bisa masuk, sehingga kami menggunakan mobil kendaraan lain. Dengan kendaraan lain estafet kami gunakan, kami pindahkan suatu bak tampung seperti yang kami sampaikan ini. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, pemain asing Sriwijaya FC Caravans Belfort sudah mulai berlatih bersama Laskar Wongkito di Turu Jawa di Kota Tangerang, Banten. Namun, pemain asing asal Haiti itu masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan mengembalikan kondisi fisiknya. Program pemerintah Sumatera Selatan dalam upaya memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat terus digalakkan. Hal ini sebagai komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terwujudnya masyarakat Sumatera Selatan yang sehat. Pada tahun 2023 kali ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Bank Sumsel Papel, menggelontorkan dana sebesar 500 juta rupiah dari dana CSR, diperuntukkan bagi operasi mata gratis masyarakat, menggandeng Rumah Sakit Khusus Mata Binar, memberikan pelayanan operasi mata gratis bagi 76 pasien penyakit mata. Pelayanan kesehatan operasi mata gratis ini dibuka hingga bulan November 2023 mendatang. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menerangkan momen ini agar dapat dimanfaatkan masyarakat Sumatera Selatan untuk berobat persoalan penyakit mata. Mata, menurut Herman Deru, sangat berperan penting bagi manusia karena dengan adanya kerusakan penglihatan dapat menyebabkan turunnya produktivitas seseorang. Sejumlah masyarakat mengaku senang dapat mengikuti program operasi mata gratis yang diselenggarakan pemerintah tersebut. Ini gerakan sosial yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara gratis melalui pendanaan CSR-nya. Langsung saya ucapkan terima kasih kepada Bank Sumsel, terima kasih kepada Rumah Sakit Mata Binar, dan sekali lagi saya harapkan masyarakat gunakan ini, manfaatkan situasi ini untuk pengobatan mata agar dapat membantu aktivitas yang lebih baik lagi. Demikian. Bagus lah. Membantu ya Pak ya? Ya, membantu. Bapak sudah berapa lama kena penyakit mata ini Pak? Ya lama lah. Sudah berapa lama kira-kira Pak? Kira-kira sekitar 6 bulan lah. 6 bulan. Para pasien operasi mata juga diberikan sejumlah bingkisan dan bantuan operasional kepada para pasien operasi mata tersebut. Pasien operasi sendiri berasal dari sejumlah daerah di Sumatera Selatan, mulai dari Kabupaten Banyuasin, Pali, Oku Timur, bahkan masyarakat dalam kota Palembang sendiri. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.